Bagaimana memutuskan apa yang harus dilakukan dalam hidup? Pahami pilihan yang tersedia. Jelajahi opsi yang tersedia. Apa yang akan kamu lakukan dalam hidup? Sangat membingungkan melihat dunia yang sangat besar dan tidak terbatas dengan pilihan yang selalu berubah dan kamu hanya bisa memilih satu dari banyak pilihan yang ada. Bahkan terkadang semua yang ada di dunia ini tampak sia-sia. Oleh karena itu, cobalah untuk melihat apa yang terjadi sekarang, daripada membayangkan hal-hal yang masa depannya tidak pasti. Berhentilah bermimpi dan mulailah bertindak. Cobalah sesuatu yang menarik minat Anda dan terus lakukan sampai Anda ingin melakukan hal lain yang menarik minat Anda. Paling buruk, Anda menyadari sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Paling-paling, sebuah kesempatan dapat membawa Anda ke tingkat berikutnya dan Anda akan menemukan makna hidup Anda yang sebenarnya. Bagian 1. Memahami alternatif. 1. Kendalikan hidup Anda. Pertimbangkan semua opsi yang Anda miliki. Ada banyak jalan dalam hidup, tetapi tidak semuanya realistis atau mudah, dan tidak semuanya menjanjikan. Pikirkan tentang apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan. Ketahui keterampilan Anda dan apa yang ingin Anda pelajari. Apakah Anda dapat berkomunikasi dengan banyak orang? Apakah Anda pandai matematika? Apakah Anda pandai memecahkan masalah? Apakah Anda bersedia dan mampu pergi ke sekolah untuk mengejar karir tertentu? Ketahui situasi keuangan Anda. Apakah Anda menghemat uang? Apakah orang tua Anda masih membayar semua yang Anda butuhkan? Bisakah Anda membayar biaya pendidikan, perumahan atau transportasi? Mungkin ada banyak hal baik di dunia ini yang bisa didapatkan secara gratis, namun uang tetap merupakan alat yang sangat berharga untuk mencapai tujuan seseorang. Rasakan mobilitas Anda. Apakah Anda bersedia dan mampu berkeliling dunia untuk bekerja, berpetualang, atau apakah Anda terikat pada satu tempat? Apakah Anda punya uang untuk pindah dari tempat tinggal Anda? Apakah Anda memiliki tanggung jawab tertentu, mengurus keluarga atau hewan peliharaan, atau tinggal bersama orang tertentu, yang tidak dapat Anda lewati? 2. Pikirkan tentang apa yang penting bagi Anda. Apakah Anda ingin tinggal di kota besar atau di daerah terpencil? Apakah kamu ingin anak-anak? Apakah kamu ingin menjadi terkenal? Apakah kamu ingin mendedikasikan hidupmu untuk satu hal atau hanya hidup bahagia? Cari tahu apa yang penting dan biarkan tujuan tersebut memandu Anda, namun bersiaplah untuk prioritas yang berubah sepanjang hidup, pembelajaran, dan tahun-tahun. 3. Buat daftar. Tuliskan 5-10 hal yang dapat Anda lakukan dalam hidup Anda, apapun yang dapat Anda bayangkan. Pilot, petugas pemadam kebakaran, guru, penulis, penjaga taman, tukang kayu, ahli saraf. Baca daftarnya lagi dan lihat opsi mana yang tampak jelas bagi Anda. Bagilah antara pilihan yang lebih realistis dan imajinatif dan pilih 2 atau 3 ide untuk dikerjakan lebih lanjut. Misalnya pemadam kebakaran dan polisi taman. Telusuri daftar Anda dan pertimbangkan seberapa realistis pilihannya. Jujurlah dengan diri sendiri dan coret pilihan yang tidak akan pernah Anda buat. Jika menjadi ahli saraf terdengar menarik, tetapi Anda tahu bahwa Anda tidak memiliki kesabaran untuk mendapatkan gelar PhD, Anda mungkin tidak berhasil menjadi ahli saraf. Namun, itu tidak berarti Anda tidak boleh belajar lebih banyak tentang ilmu saraf, terlibat dalam penelitian kognitif, atau mempelajari ilmu saraf di waktu luang Anda. Jika menjadi petugas pemadam kebakaran terdengar menarik, dan Anda dapat membayangkan menjadi petugas pemadam kebakaran, Anda secara fisik kuat dan gesit, dan Anda dapat tetap tenang saat memadamkan api di bawah tekanan. Pesanan juga dapat diminta langsung dari pemadam kebakaran. Gunakan internet untuk meneliti kata kunci bagaimana menjadi petugas pemadam kebakaran. Baca forum online tentang bagaimana rasanya menjadi petugas pemadam kebakaran. Anda juga dapat meminta pesanan langsung dari pemadam kebakaran. 4. Jangan memilih satu hal saja. Anda bisa menjadi dokter sekaligus penyair, mekanik dan penari, guru dan penulis. Bayangkan kombinasi yang menarik.
Jika Anda tinggal di komunitas yang bekerja di bidang kemanusiaan, dengan kata lain, Anda tidak akan menjadi pengelana yang miskin atau dikurung di penjara atau rumah sakit jiwa atau orang yang tinggal di hutan. Anda pasti membutuhkan uang untuk membiayai hidup Anda, namun ini tidak berarti bahwa uang adalah satu-satunya tujuan Anda. Anda perlu mendukung hal-hal yang Anda lakukan. 5. Bicaralah dengan orang lain. Dapatkan inspirasi dari orang-orang yang hidupnya tampak menarik, orang-orang yang tampak bahagia dan sukses. Bicaralah dengan teman, keluarga, guru atau bahkan orang asing, bertemu di bis atau di jalan, ditemukan di internet. Jika Anda menemukan pekerjaan atau gaya hidup yang terdengar menarik dan bermanfaat, pertimbangkanlah. Tanyakan kepada teman dan keluarga apa yang menurut mereka dapat Anda lakukan. Mereka mungkin tidak dapat memberi Anda jawaban yang jelas dan meyakinkan, tetapi Anda mungkin mendapatkan petunjuk yang akan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Bayangkan menempatkan diri Anda pada posisi orang lain. Misalnya, jika Anda ingin menjadi guru, pikirkan tentang profesi ini. Mereka menghabiskan banyak waktu dengan anak dan guru lain. Anda mungkin tidak menjadi jutawan, tetapi Anda bisa mendapatkan liburan. Di malam hari dan di akhir pekan, Anda harus memeriksa tugas dan mempersiapkan pelajaran. Anda memutuskan berapa banyak informasi yang diperoleh siswa pada hari berikutnya. Pertimbangkan apakah ini adalah realitas yang ingin Anda jalani. 6. Coba dulu. Jika sesuatu terlihat menarik, perhatikan lebih dekat. Jelajahi berbagai pekerjaan dan gaya hidup yang menurut Anda memiliki peluang. Ingatlah bahwa Anda tidak perlu melakukan apapun dalam hidup Anda. Coba pikirkan pekerjaan sebagai proses bertanya dan menjawab pertanyaan. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang sesuatu, teruslah meneliti. Jika ternyata Anda tidak menyukai pekerjaan itu, gunakan pengalaman Anda untuk melanjutkan dan mencoba hal lain. Kunjungi tempat kerja yang berbeda dan tanyakan kepada orang-orang yang bekerja di sana. Jika Anda tertarik bekerja sebagai petugas polisi, kunjungi kantor polisi setempat atau email dan tanyakan apakah Anda dapat bergabung dengan patroli hari itu. Jika Anda tertarik untuk menjadi guru sekolah dasar, hubungi sekolah setempat dan mintalah izin untuk menyelenggarakan hari guru, dan pertimbangkan untuk mendaftar sebagai guru pengganti untuk mendapatkan pengalaman mengajar. Jika Anda merasa bisa melakukannya, cobalah magang tanpa bayaran di sebuah perusahaan. Rasakan langsung bagaimana rasanya bekerja di perusahaan, pelajari cara berpikir mereka, lalu lihat apakah Anda suka atau tidak. Bagian 2. Jelajahi opsi yang tersedia. 1. Mulailah mengambil tindakan. Anda dapat membayangkan jalan hidup yang tepat untuk Anda, tetapi Anda tidak akan maju kecuali Anda segera memulainya. Cari pekerjaan, bertualang, mulai kuliah, atau coba gaya hidup baru. Keluarkan semua energi Anda untuk melakukan sesuatu dan terus lakukan sampai Anda menemukan sesuatu yang lebih menarik. Ingat, Anda selalu dapat mengubah arah hidup Anda dan mencoba sesuatu yang baru kapan saja. Akan sangat membingungkan untuk melihat daftar panjang kemungkinan opsi bertahan hidup, tanpa mencoba dan mengimplementasikannya sendiri dengan hasil yang baik atau buruk. Semuanya hanya akan menjadi kemungkinan yang abstrak. Hidup di dunia di mana segala sesuatu secara teori mungkin memberi Anda rasa aman, tetapi pada akhirnya Anda masih harus membuat keputusan, atau tidak membuat keputusan sama sekali. Anda tidak harus berkomitmen pada pekerjaan, perjalanan, atau gaya hidup. Ketika Anda memulai sesuatu, Anda harus tahu apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan dalam hidup. Pilih sesuatu yang Anda suka, sesuatu yang terasa nyata, sesuatu yang membawa Anda ke tempat lain dan membantu Anda tumbuh sebagai pribadi. Anda mungkin menemukan bahwa mengerjakan sesuatu, meskipun tidak penting, dapat memberi Anda wawasan tentang apa yang benar-benar ingin Anda lakukan. Paling buruk, Anda menemukan apa yang tidak ingin Anda lakukan dalam hidup Anda dan kemudian mencoretnya dari daftar Anda. 2.
Fokus pada beberapa tahun ke depan, bukan kebaikan hidup Anda. Lupakan diri Anda di usia 80, di mana Anda melihat diri Anda dalam 1 tahun, dalam 5 tahun. Usia tua pasti akan datang suka atau tidak suka, tetapi Anda hanya dapat bertindak pada saat ini. Merencanakan 30, 40, 60 tahun ke depan bisa sangat sulit dan membingungkan, jadi cobalah untuk fokus pada saat ini. Hidup Anda akan berkembang seiring waktu. 3. Cobalah menjadi sukarelawan atau bergabung dengan organisasi layanan. Pertimbangkan untuk menjadi sukarelawan dengan AmeriCorps, Peace Corps, WWOOF, atau organisasi nirlaba lainnya. Anda juga dapat menyelesaikan program guru bahasa Inggris. Program-program ini bagus untuk Anda yang tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan selama sisa hidup Anda, tetapi ingin bekerja, tumbuh, dan merasa produktif saat ini. Pengalaman Anda kemungkinan besar akan berlangsung dari 1 minggu hingga 2 tahun. Pengalaman ini tidak hanya menghasilkan resume yang bagus, tetapi juga membantu Anda mempelajari peran Anda di dunia. Mendaftar ke US Job. Anda dapat melamar pekerjaan antara 2 bulan dan 1 tahun. Anda harus berusia antara 18 dan 24 tahun. Proyeknya berkisar dari membangun jalan setapak di taman negara hingga bekerja dengan anak-anak kurang mampu di sekolah-sekolah di seluruh kota. Relawan menerima gaji bulanan, biasanya beberapa ratus dolar atau lebih, dan alumni dapat menerima beasiswa untuk pendidikan tinggi. Bergabunglah dengan Korps Perdamaian. Mereka menghabiskan 2 tahun untuk menstabilkan masyarakat yang terancam atau terbelakang. Lowongan itu tersebar di seluruh dunia. Anda dapat melayani di Brasil, Afrika Selatan, Vietnam, atau Ukraina. Anda dapat mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, membantu usaha kecil berkembang dalam ekonomi yang kurang berkembang, atau meningkatkan ketahanan pangan pedesaan dan akhirnya bekerja dengan masyarakat. Luangkan waktu untuk menciptakan tempat yang lebih baik dan Anda mungkin tahu bagaimana Anda ingin menghabiskan sisa hidup Anda. Daftar sebagai sukarelawan pertanian organik dengan WWOOF, peluang global di pertanian organik. Kemudian Anda akan bekerja di pertanian organik, yang bisa di mana saja selama seminggu atau bahkan selamanya. Sebagai imbalannya, para petani menyediakan makanan dan tempat tinggal serta mengajari Anda cara bertani. Sedikit biaya pendaftaran memberi Anda akses ke jaringan ribuan petani organik yang mencari bantuan, beberapa mencari pekerja musiman, yang lain mencari karyawan jangka panjang. Anda dapat menghubungi pertanian yang menarik dan bekerja di sana sebagai sukarelawan dalam waktu seminggu. 4. Ingatlah bahwa Anda dapat mengubah arah kapan saja. Keputusan yang Anda buat sekarang dapat membawa Anda langsung ke keputusan untuk bulan depan, tahun depan, atau bahkan 10 tahun. Tetapi itu tidak berarti Anda harus bertahan dengan pekerjaan atau gaya hidup yang tidak Anda sukai. Gatal hanyalah pola pikir. Anda memiliki pilihan untuk tetap mengikuti kursus atau meninggalkan kursus kapan saja, di mana saja. Yang paling penting adalah Anda bertindak cepat.